Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 310, Yan Ziyu. Baut petir ini terlalu aneh dan juga membawa kekuatan dao surgawi. Orang awam tidak bisa memahaminya sama sekali. Setrika cair telah sepenuhnya menyegel pria ini. Saat kilat menghilang, setrika mengeras. Pria besi itu berdiri di bawah pohon aprikot dengan bunga-bunga berkibar di mana-mana, bercampur dengan salju. Itu adalah lukisan yang sangat sepi dan dingin. Dia telah kehilangan semua tanda kehidupan. Mungkinkah ini seorang guru sesat tertinggi yang menyerang secara rahasia untuk mengeluarkan komandan 1000 orang ini? Tiba-tiba banyak yang memiliki pemikiran ini. Bidat-bidat itu terlalu tercela. Mereka takut akan kekuatannya dan harus menggunakan metode ini untuk membunuhnya. Petik 2. Ini jalan sekolah sesat. Tentara bertarung melawan tentara sementara para jenderal berurusan dengan para jenderal. Bagaimana generasi yang lebih tua bisa ikut campur dalam pertarungan antar pemuda? Petik 2. Mayoritas penonton merasa tidak adil untuk komandan 1000 orang ini. Beberapa orang penuh penyesalan dan menyesali bahwa kejeniusan besar ini yang baru saja mulai bersinar telah terbunuh dalam buayannya. Bahkan Suezang mengingat pedangnya dan dengan dingin menatap langit sebelum berteriak, siapa yang ikut campur dalam urusan orang lain. Penampilan petir terlalu aneh. Dia sendiri merasa bahwa seorang ahli dari generasi sebelumnya terlibat. Riak muncul di langit. Seorang lelaki tua dengan jubah hitam muncul dengan cara ilusi dan berbicara dengan suara halus, generasi yang lebih tua sama sekali tidak mengganggu persaingan kaum muda. Hidup atau mati tergantung pada nasib mereka sendiri, kematian bagi yang kalah. Petik 2. Kata-katanya begitu tegas sehingga tidak ada yang bisa meragukannya. Setelah selesai berbicara, dia menghilang dari langit. Memang ada beberapa ahli sesat yang lebih tua di Radiance. Wang Meng dengan marah meraung, siapa yang bisa percaya padanya? Anda bidat tidak bermain sesuai aturan. Tontonlah atau ditindas oleh seluruh dunia kultivasi. Petik 2. Yang lain juga marah dan merasa dibohongi. Yang lama tidak bisa mengganggu yang muda, begitu aturan ini dilanggar, itu berarti perang habis-habisan akan segera dimulai. Suara lain bergema, saya percaya padanya. Jauh di dalam hutan aprikot ada sebuah platform batu. Dua pria berpakaian jubah putih sedang bermain catur. Pembicara tadi duduk di sebelah kiri. Mereka bermain sejak awal, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka sampai sekarang. Lelaki di sebelah kiri mengenakan serban berbulu serta pena perunggu yang berfungsi sebagai jepit rambut untuk sanggulnya. Dia memiliki sepotong di tangannya, merenungkan permainan berikutnya sambil memegang gulungan bambu di yang lain. Jika seseorang melakukan banyak tugas seperti ini selama pertandingan, lawan akan sangat tidak senang. Seseorang harus fokus sepenuhnya saat bermain. Ini merupakan penghinaan bagi pemain catur manapun. Namun, pria yang berseberangan dengannya itu tidak marah sama sekali. Bahkan, dia ingin memberinya beberapa gulungan lagi. Akan lebih baik untuk mempersiapkan seorang gadis cantik untuk duduk di pangkuannya juga. Selama lawannya bisa terganggu dan kalah, semuanya baik-baik saja. Sayangnya, dia belum pernah kalah sebelumnya. Itulah pelihat nomor 1 pagoda Wan Xiang, menghitung cendekia surga. Kebalikan dari pemuda adalah, seorang murid dari pagoda cukup terkejut setelah mengenali cendekiawan itu. Bining Sui bersembunyi di pohon aprikot di barat laut dengan topi jerami di kepalanya. Dia mengintip melalui hutan dan melihat kedua pria itu bermain catur. Itu dia. Jantungnya berdegup kencang, menyebabkan dia tersandung dan menurunkan pohon itu, persetan. Aduh. Kedua pria ini telah lama berada di sini, tetapi orang-orang hanya melihat mereka sekarang. Ini menunjukkan kultivasi mereka yang luar biasa. Huff. Cemberut datang dari awan seperti guntur, pagoda Wan Xiang sebenarnya memiliki karakter seperti itu. Aku akan melihat seberapa kuat dirimu. Petik 2. Boom. Tebasan pedang gelap menembus awan. Itu membentang puluhan meter dengan tepi tebal namun tajam. Udara berpisah karena kedatangannya seperti gunung yang terbelah dua. Penggarap yang lebih lemah tidak bisa menangani aura pedang ini. Kulit mereka dipotong terbuka dan tubuh mereka dipaksa ke tanah. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Seseorang harus setidaknya berada di alam mandat surga untuk melepaskannya. Bang! Lawan cendekiawan itu masih fokus pada bidak catur dan memikirkan langkah selanjutnya dengan sedikit cemberut. Dia dengan santai mengulurkan jari-jarinya dan langsung menangkap ujung pedang.
Ini adalah pedang yang terkondensasi dari energi roh yang mengandung kekuatan tanpa batas. Namun, sepertinya pemuda itu tidak menggunakan kekuatan sama sekali untuk menghentikannya karena dia terlihat sangat santai. Adegan ini mengejutkan banyak orang, orang bisa mendengar mereka menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan, bagaimana ini bisa. Bang! Dia menjentikkan jarinya dan pedang itu hancur. Energi mengalir seperti hujan di samping darah. Jeritan bergema saat tiga pria berjubah hitam jatuh dari langit. Lord keempat, jangan terlalu sabar. Pagoda dan sekolah sesat akan bertengkar, tetapi Anda harus menunggu sampai acara di Danau Suci. Hari ini bukan hari itu. Pria itu akhirnya bergerak dengan kelopak aprikot sebagai bidak catur. Itu adalah dewa keempat yang menyerang sebelumnya, tetapi orang ini menolak serangannya. Energi yang tersisa melesat kembali dan membunuh tiga pembudidaya yang lebih tua. Mereka jatuh dari langit dan berubah menjadi pasta daging. Murid-murid pagoda sangat gembira dan melompat sambil berteriak, aku tahu siapa dia sekarang, dia peringkat nomor 1 di daftar ratusan. Satu-satunya menelan gunung salju, Yan Ziyu. Seseorang langsung memanggil namanya. Ya, tidak ada kesalahan. Hanya Yan Ziyu yang bisa bermain melawan menghitung cendekia surga. Ini adalah dua pemuda teratas di pagoda dalam pertempuran dan literasi. Petik 2. Murid-murid pagoda tidak bisa lebih bahagia karena sekolah sesat tidak mungkin kurang ajar dengan keduanya di sini. Meskipun si Yelai adalah jenius sejarah agung, dia hanya mencapai mandat surga tingkat pertama dan tidak bisa bersaing dengan para jenius top pagoda. Yan Ziyu berasal dari generasi yang sama dengan jenius sejarah lainnya dan telah terkenal selama lebih dari 10 tahun. Dia pernah bertarung melawan salah satu dari 8, Beiming Potian, untuk 80 gerakan tanpa goyah. Bukankah dia seharusnya berada dalam kultivasi tertutup di lantai 8 menara immeasurable? Dia bersumpah untuk tidak pergi sampai dia mencapai lantai 9, jadi jika dia keluar hari ini, apakah itu berarti? Scholar Heaven Calculating tersenyum dan mengkonfirmasi spekulasi ini, Ziyu telah memasuki lantai 9 dan memperoleh warisan kuno, yang memungkinkannya untuk bergabung dengan jajaran Grand Historical Geniuses 3 bulan lalu. Petik 2. Dalam sepersekian detik, seluruh manor berteriak-teriak. Berita ini terlalu mengejutkan. Bahkan seluruh dunia kultivasi akan terkejut setelah mendengarnya. Kelahiran jenius sejarah agung bukanlah lelucon. Sarjana itu melanjutkan, alasan mengapa kami terlambat adalah karena saudara Yan bertemu dengan seorang teman lama, sehingga mereka memiliki sebuah tiang yang berlangsung selama 5 hari 4 malam. Pada akhirnya, sang pemenang ragu-ragu. Petik 2. Yan Ziyu sudah cukup hebat sebelum melakukan lompatan ini, jadi seseorang yang bisa melawannya selama itu pasti seorang jenius sejarah agung yang lebih tua. Semua orang tahu bahwa Yan Ziyu dan Beiming Potian tidak cocok, jadi mungkin Potian yang melawannya. Jika berita tentang munculnya sekolah sesat tidak keluar, mungkin keduanya akan terus berjuang sampai pemenangnya ditentukan. Ekspresi Tuan Sesat berubah. Sarjana itu jelas tidak berbohong. Sepertinya beberapa musuh yang kuat akhirnya muncul. Sarjana itu perlahan menyatakan, saya di sini hari ini untuk menyusun daftar Grand Historical Genius dengan menambahkan anggota ke-11 dan ke-12. Petik 2. Kerumunan jatuh ke gempar. Tanda-tanda astronomi naga yang melahap langit terjadi beberapa bulan yang lalu, sehingga dunia akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Grand Historical Geniuses akan muncul dalam jumlah yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Namun, si Yelai dan Little Demones dari Feng Clan menambahkan hingga 10. Yan Ziyu secara alami adalah yang ke-11, jadi siapa yang ke-12? Seseorang di level ini pasti akan terkenal di dunia. Mungkinkah ini bintang yang sedang naik daun? Namun, belum ada kandidat lain yang menjanjikan dari level ini untuk muncul. Sarjana itu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia menunjuk ke arah pria besi di bawah pohon aprikot dan seketika, suara pelan datang dari tubuh di dalam baju besi. Retak. Suara-suara logam yang pecah bisa didengar. Retakan muncul di baju besi sementara sinar putih datang dari dalam. Itu bersinar seperti bintang-bintang di langit malam. Lebih banyak retakan muncul di tubuh pria besi itu ketika cahaya memancar keluar. Dia tampak seperti sepotong batu giok yang tidak dipoles dikeluarkan dari batu. Cahaya ini membuat orang lain merayakan dengan gembira. Feng Danyu belum mati. Dia kembali dari cengkeraman maut dengan vitalitas seperti matahari terbit. Petik 2.
Mungkinkah dia jenius sejarah agung ke-12? Mengutuk. Sangat tidak bisa dipercaya. Petik 2. Kerumunan memanas lebih banyak kali ini dibandingkan dengan Wahyu Yan Ziyu karena mereka menonton dengan mata kepala sendiri. Yan Ziyu membuat drama lain dan tersenyum pada cendekiawan. Pertempuran hari ini baru saja dimulai. Saya bertanya-tanya apakah talenta baru dari sekolah sesat akan dapat menghentikannya. Cendekiawan itu bergerak dan dengan tertawa, haha. Feng, Danyu bukan orang baik. Saya khawatir untuk 10 gadis tercantik di sekolah sesat. Petik 2. Tawa mereka bergema saat mereka bermain catur di bawah pohon aprikot. Bab 311, Feng Danyu, jenius sejarah agung. Boom! Potongan-potongan baju besi yang rusak di tubuh pria besi itu jatuh satu persatu sementara kecemerlangan hebat melesat lebih dari 10 meter jauhnya. Dia menekuk kakinya dan melompat ke depan untuk melepaskan telapak tangan dengan momentum yang tak terbendung. Ekspresi Nalan Xuezhang sedikit redup ketika dia merasakan kekuatan datang untuk menyerangnya. Dia dengan cepat melompat mundur dan membuat segel pedang lain dengan telunjuk dan jari tengahnya sambil menunjuk ke depan. Kesembilan pedang itu terbang keluar pada saat bersamaan, berubah menjadi sinar pedang yang berbentuk seperti naga. Whoosh! Energi pedang mengalir ke langit dengan kekuatan agung yang berkumpul di tempat yang sama. Sementara itu, telapak tangan pria besi itu memiliki diagram kuda naga. Itu terbang langsung menuju 9 pedang. 7 poni keras muncul saat telapak tangan menabrak 9 pedang 7 kali. Pedang itu akhirnya diterbangkan. Beberapa terjepit ke tanah dan tenggelam ke lumpur. Yang lain menembus dinding dan terbang keluar dari manor. Salah satunya terlempar ke awan dan menghilang dari pandangan. Dia benar-benar menggunakan telapak tangannya untuk mengusir ke-9 pedang. Boom! Pria besi itu tidak berhenti sama sekali. Dia bergegas di atas kepala Xuezhang dan melepaskan telapak tangan yang ganas. Cahaya dari telapak tangan ini meletus sepenuhnya. Belum lagi seseorang, bahkan batang logam akan dihancurkan menjadi ampas. Terlepas dari ekspresinya yang tenang, Xuezhang sebenarnya cukup cemas dan membentuk 81 mudra pedang secara berturut-turut. 9 pedang terbang kembali dan berubah menjadi menara pedang. Boom! Telapak tangan lain menghancurkan menara pertahanan ini dan menghantam dada Xuezhang, menyebabkan darah terciprat kemana-mana. Tubuhnya terbang beberapa puluh meter dan menerobos deretan pohon aprikot. Namun demikian, Xuezhang tidak jatuh. Dia berdiri dengan kuat di tanah dengan darah menetes ke tubuhnya sambil memelototi Feng Feiyun dengan ganas. Swoosh! 9 pedang turun di sekelilingnya dan menempelkan diri ke tanah. Boom! Pria besi itu mendarat. Pelat baju besi di tubuhnya mulai jatuh untuk mengungkapkan kulit putihnya yang sempurna seperti bayi yang baru lahir. Helmnya telah hancur, memperlihatkan sepasang mata gelap di mana hitam jelas terpisah dari putih. Dia segera mulai memelototi Xuezhang. Itu memang jenius historis agung, tapi jenius historis agung tidak lantas tak terkalahkan di tingkat yang sama. Ada cetakan telapak tangan merah besar yang sedikit mengotori dadanya, tapi niat bertarungnya tidak berkurang sedikit pun. Pria besi itu berbicara dengan suara datar, kamu bisa mengatakan itu begitu kamu mengalahkanku. Aku tidak akan membuang waktu berbicara omong kosong. Hari ini, kamu akan bisa mengamati pedang ke-10 dari Nine Evil Swords. Xuezhang mengangkat kedua tangan dan membentuk karakter untuk nomor 10 di atas kepalanya. Sebuah cahaya tajam keluar dari telapak tangannya. 9 pedang terbang ke atas dan perlahan melayang di sekitar tubuhnya dengan kilatan menyilaukan mereka. Niat pedang tertinggi muncul dari tubuhnya dan terwujud. Dia menembak lurus ke atas ke langit dengan gambar ini serta 9 pedang lainnya yang diatur dalam formasi. Xuezhang berada di depan dengan pedang Grisado tepat di belakangnya. Sky Deer, Earth Spring, dan Mortal King Swords membentuk tim ketiga. Grand Flow, Prestige, Celestial, dan Whirling Swords mengikuti tepat di belakang mereka. 10 pedang itu seperti meteor menyilaukan melintasi langit. 10 pedang menjadi satu adalah bentuk paling benar dari 9 pedang jahat. Pria besi itu melompat untuk menghadapi 10 pedang. Ledakan. Boom. Pertempuran kacau terjadi di langit. Ini sama sekali bukan duel antara generasi muda, itu lebih seperti pertandingan gila antara dua veteran berpengalaman. Energi pedang yang mampu membunuh dewa dan Buddha berlari merajalela. Sosok manusia dan bayangan pedang datang bersama. Seseorang hanya bisa mendengar nyanyian dan ledakan yang tajam, menggerakkan hati para pendengar. Ketika Xuezhang baru saja memasuki pencapaian besar basis dewa,
Tuan ke-10 di mandat surga tingkat pertama tidak bisa melakukan apapun kepadanya karena 9 pedangnya. Pada saat ini, dia berada di puncak kerajaannya, sehingga dia bahkan bisa membunuh pembudidaya mandat surgawi tingkat pertama. Seorang jenius yang menantang surga bisa melampaui 2 level minor untuk membunuh musuh. Namun, kesenjangan antara pencapaian besar basis dewa dan mandat surga tingkat pertama adalah seluruh ranah. Selain itu, pencapaian besar dibandingkan dengan puncak tingkat khusus ini juga sama dengan 2 tingkat kecil. Karena itu, seseorang harus berada di puncak God Base untuk menghentikan mandat surga tingkat pertama. Selain itu, ini didasarkan pada mandat surga tingkat pertama yang memiliki bakat biasa. Namun, mereka yang bisa memasuki dunia ini semuanya jenius, mereka 1 dari sejuta. Dengan demikian, pada kenyataannya, kurang dari beberapa pencapaian besar God Bases sebenarnya bisa bertarung melawan para pembudidaya mandat surga. Hanya mereka yang berada di level Grand Historical Genius atau mereka yang dekat yang bisa melakukannya. Nalan Xuezhang dan Feng Feiyun saat ini bisa menentang pembudidaya mandat surga. Namun, bagian yang menakutkan adalah bahwa Feng Feiyun hanya membuka 106 meridian sejauh ini. Ledakan, ledakan, boom, semburan ledakan terus berlanjut. Mereka menukar lebih dari 300 gerakan. Sosok dan bayangan pedang menabrak tanah, menciptakan gempa bumi mini. Beberapa saat kemudian, keduanya bergegas dan berpose tanpa bergerak. Pria besi itu memiliki 3 bekas luka pedang pada dirinya dengan darah mengalir ke bawah. Namun, mereka segera sembuh dan kulitnya menjadi tanpa cacat lagi. Tubuh Xuezhang memiliki 7 sidik jari telapak darah di atasnya, tetapi tidak ada yang harus membantunya karena dia masih bisa berdiri dengan mantap. Pada saat ini, ke-9 pedang redup dan secara otomatis terbang kembali ke sarungnya. Setelah 542 gerakan, aku menusukmu sebanyak 7 kali. Xuezhang mengertakkan gigi dan mencibir. Pria besi itu menjawab, aku juga memukulmu 7 kali. Namun kamu tidak memiliki luka di tubuhmu. Xuezhang menggertakkan giginya lebih jauh. Pria besi itu berkata, itulah sebabnya kamu kalah. Tapi kamu tidak bisa membunuhku. Kekalahan saya hari ini hanya karena tubuh Anda terlalu kuat. Tunggu sampai aku menawarkan darahku pada pedangku untuk menjadi iblis sejati, maka aku akan menantangmu lagi. Petik 2. Xuezhang mengendalikan pedangnya. Mereka berubah menjadi awan dan membawanya keluar dari aprikot manor. Setelah meninggalkan Radiance, dia meludahkan seteguk darah, menodai jubahnya. Dia menatap langit dengan tatapan penuh ketekunan dan kedinginan. Asteris asteris asteris. Bahkan apprentice iblis, Nalan Xuezhang, telah kalah. Tentu saja, kekalahan ini memang pantas karena semua orang tahu Feng Danyu telah memasuki jajaran Grand Historical Geniuses. Sekolah-sekolah sesat ingin mendapatkan rumput semangat untuk mempermalukan pagoda. Namun, Feng Danyu ini muncul entah dari mana dan mengalahkan kejeniusan terbaik mereka. Para murid sesat menatap pria besi yang berdiri di salju dengan ketakutan. Tidak ada yang berani bertarung lagi. Meskipun Feng Danyu telah mengalahkan Xuezhang, energi pedang yang tersisa telah meresap ke dalam tubuhnya. Luka luar mudah dipulihkan, tetapi bukan energi pedang ini. Petik 2. Feng Danyu saat ini terluka, siapapun yang pergi untuk bertarung pasti akan bisa membunuhnya. Anda akan membuat jejak Anda dalam sejarah dengan membunuh jenius sejarah agung. Petik 2. Di sudut hutan aprikot yang diselimuti kabut, banyak teriakan yang menggembirakan bisa terdengar. Sungguh suatu prestasi besar untuk membunuh jenius tingkat ini, akan sulit untuk tidak menjadi terkenal sesudahnya. Ini menggoda banyak pembudidaya di sini. Jika mereka tidak khawatir tentang penampilan hebat Danyu sebelumnya, seseorang pasti sudah mengambil tindakan. Aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku terluka atau tidak. Pria besi itu berteriak sebelum bergegas ke kabut tebal. Selanjutnya, suara tabrakan dan senjata pecah muncul. Harta yang rusak terbang keluar dari kabut bersama dengan jeritan panik. Kabut putih telah mengambil rona merah. Boom! Sebuah serangan telapak tangan membubarkan kabut. Pria besi, berlumuran darah, berdiri di sana dengan bangga. Ada mayat dengan jubah hitam di seluruh tanah, ditusuk oleh serangan telapak tangan. Mereka adalah murid dari Aula ke-8, aku mengenali salah satunya. Itu pencapaian besar God Base, jenius top dari Aula itu. Petik 2. Lord ke-8 tidak datang ke istana. Kalau tidak, para murid ini tidak akan mati seperti ini. Petik 2.
Betul, bahkan para murid dari aula ketiga dan keempat tidak berani menjalankan mulut mereka, namun mereka berani memprovokasi momentum tak terkalahkan Feng dan Yu. Itu hanya mencari kematian. Petik 2. Meskipun tuan mereka tidak ada, aula ke-8 masih memiliki 9 jenius top lainnya di sini. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan satu pun gerakan Feng dan Yu. Dalam beberapa napas, hampir selusin jenius sesat terbunuh. Mereka adalah elit dari aula ke-8, jadi ini pukulan yang hebat. 10 aula kuil Shenluo bersifat independen dan bahkan saling bersaing. Inilah sebabnya para bangsawan lainnya tidak repot-repot membantu dan hanya diam-diam menyaksikan pembantaian ini dengan senyum bahagia di wajah mereka. Beberapa kekuatan yang awalnya ingin bergabung dalam kompetisi diam-diam pergi. Feng dan Yu terlalu pembunuh, mereka tidak ingin murid elit mereka di sini mati. Bahkan penerus utama dari gua mayat kuno di wilayah utara ragu-ragu. Pada akhirnya, mereka memilih untuk tidak mengambil tindakan karena mereka tidak yakin bisa mengalahkan Dan Yu bahkan dengan mayat mereka. Kemunculan tiba-tiba komando 1000 orang yang baru saja naik ke tingkat Grand Historical ini membuat orang pusing karena dia sendirian mengganggu rencana mereka. Feng dan Yu adalah Feng Feiyun. Bi Ningsuai hampir dengan keras mengekspos Feng Feiyun, tapi Wang Meng menutup mulutnya dengan tangan yang kasar. Wang Meng berbisik, "Set. Harap tenang. Anda benar, Paman Senior telah menggunakan nama ini sebelum kembali di Huang Feng Ridge untuk mengambil seorang gadis tak berdosa dengan paksa sebagai bandit." Petik 2. Bi Ningsuai melarikan diri dari cengkeraman Wang Meng dan meludahkan seikat rambut. Matanya berputar sedikit sebelum berkedip dari wahyu, "Hehe, jadi Feng Feiyun dulu bandit. Sepertinya kita benar-benar pahlawan ganda dari gerbang Dao. Ini sangat bagus, saya sudah lama ingin mendapatkan dia untuk pekerjaan besar." Petik 2. Apa itu? Wang Meng memelototinya dan merasa bahwa Ningsuai ini terlalu celaka. Dia telah menatap sekeliling rumah ini tanpa henti. Siapa yang tahu apa yang dia coba lakukan? Mungkinkah pencuri ini mencoba menyeret Feng Feiyun bersamanya untuk melakukan beberapa perbuatan jahat? Bab 312, Penyu. Dengan Yan Ziyu, cendekiawan surga menghitung, dan Putri Luofu, 4 raja sesat harus mundur. Dalam 3 bulan di tepi Danau Suci, ke-10 aula dan pagoda akan memiliki duel kita. Pada saat itu, 2 tuan kita yang terkuat juga akan ada di sana. Pagoda Wanxiang bukan satu-satunya tempat yang memiliki Grand Historical Geniuses. Suara tuan ketiga bergema melalui Apricot Manor. Murid-murid sesat sekarang telah pergi, dan para pahlawan dari kekuatan lain diam-diam juga pergi. Feng dan Yu telah menjadi raja di bawah mandat surga tanpa saingan. Semua orang berpikir bahwa kontes kali ini adalah antara bidat dan pagoda, jadi tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Yang Mulia mengundang Komandan Feng ke paviliun. Petugas Yu penuh senyum ketika dia menatap Feng Feiyun yang ditutupi baju besi dengan sepasang mata yang licik dan menyipit. Tidak semua armornya meleleh, tetapi benar-benar bernoda darah. Dia bergidik di bawah tatapan pria tua ini. Dia tampaknya tertarik pada pria, jadi Feng Feiyun mendapat hawa dingin dari tatapannya. Batuk, saya seorang pria yang kasar dan tidak tahu apa-apa tentang etika yang pantas. Aku takut menyinggung perasaan sang putri, jadi aku tidak berani melihatnya. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa sang putri ingin merekrutnya. Namun, dia tidak tertarik pada kompetisi dalam klan kekaisaran, jadi dia tidak ingin melihatnya. Dia bahkan tidak akan peduli padanya jika bukan karena identitas khusus yang dia asumsikan. Apakah kamu puas dengan hanya menjadi komandan 1000 manusia? Suara indah sang putri datang dari kejauhan. Itu membawa aura kerajaan seorang raja. Markis muda dan pangeran ketiga dasi saling melirik dan mendesah pelan. Sepertinya sang putri benar-benar ingin merekrutnya. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Feng Feiyun sedikit menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada anggota keluarga kerajaan sebelum tiba-tiba mengambil sikap bangga di tengah panggung. Dia berbicara dengan tidak sopan atau sombong, jadi bagaimana jika saya hanya komandan 1000 orang? Menurut peraturan dinasti Jin, bunuh 3 musuh dan dipromosikan menjadi komandan denari, bunuh 30 untuk posisi centurion, bunuh 300 untuk menjadi komandan 1000 orang. Posisi saya diperoleh dengan susah payah melalui eksploitasi militer saya. Yang Mulia, Anda terlahir sebagai bangsawan, tetapi apakah Anda pernah membunuh musuh di medan perang? Jika Anda tidak pernah memberikan kontribusi militer,
bagaimana Anda memenuhi syarat untuk memandang rendah pangkat 1000 orang komandan? Petik 2. Feng Feiyun telah belajar seni perang dari strategis G dengan maksud bergabung dengan militer untuk menonjol, jadi dia sangat jelas tentang sistem militer di dinasti. Keajaiban yang belum pergi bingung. Seorang komandan 1000 orang berani memarahi puteri dinasti saat ini. Feng Danyu ini luar biasa berani. Mata sang putri berubah. Dia harus mengevaluasi kembali komandan dan bertepuk tangan dengan lembut, bagus, bagus, bangga dan berprinsip. Jika Anda menjadi bawahan saya akan menjamin Anda posisi komandan surgawi dalam 10 tahun, atau bahkan. Niat baik yang mulia secara alami tidak mungkin untuk ditolak, tapi aku, Feng Danyu, hanyalah seorang prajurit yang kalah yang tidak bisa meninggalkan Grand Southern Prefecture ketika masih ada mayat yang harus dibunuh. Ini adalah medan perang Divine Martial Army kita, medan perangku. Setelah mengatakan itu, Feng Feiyun berbalik dan menuju keluar dari Apricot Manor. Komandan, tunggu. Sang putri memerintahkan pelayan di sisinya. Pembantu istana ini mengenakan gaun satin cantik keluar dengan nampan zamrud yang berisi 5 kotak hitam dan menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Ini hadiahmu yang layak, Komandan. Petik 2. 5 akar roh secara alami ada di nampan ini. Feng Feiyun datang ke sini untuk mereka, jadi dia tidak akan bertindak pendiam ketika saatnya tiba. Dia meletakkan nampan dan berkata, terima kasih atas hadiahnya, putri. Petik 2. Suara sang putri terdengar dari kejauhan, 3 bulan kemudian akan menjadi gerhana bulan. Dengan bakat Anda, mungkin Anda dapat meninggalkan nama Anda di monumen suci. Petik 2. Aku akan datang jika aku punya waktu. Feng Feiyun tidak menoleh. Sebagai gantinya, dia menyeberangi semak aprikot untuk meninggalkan rumah. Keributan istana sudah tenang. Sang putri sedang duduk tenang di pavilionnya untuk menyaksikan salju. Dia sedikit meraih ke depan, membiarkan kelopak aprikot merah jatuh ke telapak tangannya. Wosh! Angin dingin ini sedikit sedih karena kepingan salju jatuh di mana-mana. Putri, pelayanmu agak bingung. Feng Danyu itu sangat berbakat dan memiliki gaya seorang jenderal, jadi mengapa Anda membiarkannya pergi? Bagaimana jika orang lain merekrutnya? Alis pelayan yang indah itu berkerut. Jika aku menginginkan seseorang, mereka akan menjadi milikku. Tanggapan gemilang sang putri membuat pelayan itu terdiam. Feng Feiyun mengusir orang-orang yang mengikutinya dan tiba di lokasi terpencil. Dia melepas semua bajunya seolah-olah mereka adalah lapisan kulit tua untuk mengungkapkan kulit yang lebih adil daripada milik wanita. Ini adalah transformasi darah keempat, kembali ke asal. Feng Feiyun berdiri di tepi sungai kecil dan menggunakan air hijau sebagai cermin. Dia tidak bisa menahan tawa sambil melihat bayangannya yang gagah, sangat tampan. Splash! Dia melompat ke sungai dan menghanyutkan darah. Setelah 1 jam, dia naik ke darat untuk mengenakan jubah ilmiah putih dan mengikat rambutnya menjadi roti sekali lagi. Ia menjadi anggun seperti seorang sarjana yang sedang mempersiapkan ujian nasional. Berudu kecil mencari ibu mereka berenang di sekitar induk penyu. Aku katak kecil, katak dengan ekor kecilku, ekor, di atas pohon willow besar di tepi sungai datang nyanyian bahagia seorang gadis kecil. Feng Feiyun mendengarnya dan melihat ke atas untuk melihat seorang gadis duduk di cabang, kincing kecil, apa yang kamu lakukan di sana? Demon kecil masih bernyanyi ketika dia mendengar suaranya. Dia sepertinya baru saja memperhatikan orang di bawah ini dan berhenti untuk melirik Feng Feiyun dengan matanya yang cerah penuh keheranan. Kak, mengapa kamu di sini? Dia melompat turun sambil masih memegangi kucing kecilnya untuk berdiri di sampingnya. Feng Feiyun memiliki garis-garis hitam yang menutupi dahinya, seharusnya aku yang bertanya padamu, bukankah kau tinggal di Gunung Banda? Gunung Banda tidak punya apa-apa untuk dimakan dan Waiti lapar, jadi aku membawanya untuk mencari makanan. Dia dengan lembut membelai kepala kucing itu. Lalu mengapa kamu memanjat pohon itu? Dia secara alami tidak percaya padanya. Mata Little Demones berputar ketika dia berbisik, aku baru saja melihat kura-kura besar bermain di sungai sebelumnya. Siapa yang kamu sebut kura-kura? Dia dengan sedih memelototinya sebelum berjalan maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya. 1. Kura-kura berarti kakolt atau pengecut. Kurung siku tutup. Aku berbicara tentang kura-kura. Suara polosnya sangat imut, bro, mengapa kamu tidak bahagia tanpa alasan? Apakah Anda ingin saya memijat punggung atau kaki Anda? Petik 2. Feng Feiyun segera berhenti dan balas, kamu bisa memijat kura-kura itu.
Bro, apakah kamu benar-benar marah? Dia buru-buru berlari ke arahnya sambil mengedipkan matanya seolah-olah air mata akan jatuh. Bro, bisakah kamu tertawa sedikit? Aku hanya bercanda. Saya akan berhenti membandingkan Anda dengan kura-kura mulai sekarang. Petik 2. Feng Feiyun tahu bahwa gadis kecil ini sangat berbahaya dan bisa membunuhnya kapan saja. Namun, dia kelihatannya bertingkah seperti adik perempuan, dan dia menganggapnya juga seorang adik perempuan. Perasaan semacam ini tidak bisa dianalisis dengan alasan. Feng Feiyun tersenyum kaku. Little Demoness tertawa setelah melihat ekspresinya dan melompat ke depan. Aku benar-benar bertemu seseorang sebelumnya. Petik 2. Feiyun bertanya, siapa? Kakak Bi. Dia menunjukkan senyum misterius. Feng Feiyun sedikit terkejut, Bi Ningsuai. Pencuri itu juga ada di sini di Radiance. Banyak pembudidaya akan sial. Petik 2. Dia berkomentar, tapi dia yang sial sekarang. Petik 2. Feng Feiyun tidak setuju, tidak terlalu banyak orang bisa membuatnya sial. Petik 2. Setiap orang memiliki musuh. Bahkan pahlawan yang paling kejam dan kuat akan memiliki wanita di belakangnya yang bisa membuatnya menangis. Kekasihnya, atau mungkin ibu atau putrinya. Matanya membawa secercah kebijaksanaan yang tidak sesuai untuk seorang gadis kecil. Dia mengangguk kali ini, itu benar. Jika seseorang bahkan tidak bisa menangis, mereka tidak dapat dianggap sebagai seseorang. Anda benar, semua orang memiliki pertandingan mereka sendiri. Petik 2. Little Demoness berseru, plus, Brother Bi jauh dari menjadi pahlawan. Dia bahkan lebih celaka daripada seorang pengecut, apalagi seorang pahlawan. Feng Feiyun mencibir. 2. Ini adalah permainan kata yang tidak masuk akal dalam bahasa Inggris, jadi saya memodifikasinya. Pahlawan di sini terdiri dari karakter, berani, dan pahlawan, lelaki. Pengecut terdiri dari karakter, anjing, dan beruang. Kata-kata, pahlawan, dan beruang, di sini sama-sama siong dalam pinyin dan terdengar sama. Kurung siku tutup. Dia menjelaskan, itu sebabnya dia sedih saat ini. Dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Petik 2. Musuh bebuyutannya adalah ibunya. Dia tertawa. Dia tersenyum cerah, bukan ibunya. Tapi itu hampir sama. Petik 2. Feng Feiyun memicingkan matanya dan bertanya, dia punya dua ibu. Haha, seorang pria yang sudah menikah akan memiliki dua ibu. Little Demoness tahu banyak untuk menjadi begitu muda. Dia terkejut dan mendecakkan lidah sebelum bertanya dengan tidak percaya, seseorang seperti Bi Ningsuai benar-benar dapat menikah. Iya nih, kakak Bi tidak mudah diikat oleh seorang wanita, itulah sebabnya tunangannya memburunya saat ini. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan menunjukkan ekspresi sedih. Tunangan. Dia benar-benar memiliki tunangan. Feng Feiyun akhirnya terkejut. Dia mengungkapkan, ya, tetapi pada hari pernikahan, dia mengetahui bahwa tunangannya adalah tukang daging perempuan yang membunuh tanpa mengedipkan mata, jadi dia melarikan diri. Petik 2. Dia berkomentar, lari pada hari pernikahan. Apakah dia ingin mati atau sesuatu? Petik 2. Dia menjawab, tepat. Itulah sebabnya dia pasti mati kali ini. Petik 2. Bagaimana Feng Feiyun bisa melewatkan kesenangan ini? Selain itu, dia ingin tahu wanita seperti apa yang bisa memaksa Bi Ningsuai melarikan diri dan bersembunyi di pagoda selama beberapa tahun. Dengan penuh rasa ingin tahu dia bertanya lagi, bro, kura-kura tadi di sungai bukan? Dia menyesali, kenapa kamu membawa kura-kura lagi? Oh. Bab 313, Operasi Falcon. Sejak munculnya Heavenly Ichi Palace muncul, Trinity telah terperangkap dalam badai salju yang tiada henti. Itu benar-benar bencana bagi orang-orang biasa di daerah ini. Beberapa mati membeku sementara yang lain kelaparan karena kelaparan. Tentu saja, mayat-mayat jahat juga memiliki pesta mereka, terlalu sedikit yang berhasil selamat. Satu-satunya lokasi yang benar-benar layak huni adalah Radiance. Tempat teraman di kota ini adalah bangsal Yingou karena tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sana. Itu memiliki total 9 lantai dengan pilar tembaga dan kornis sebagai dekorasi. Pilar-pilar ini setebal 2 meter, sehingga tampak seperti istana besar. Itu secara alami adalah area terlarang dan sangat dijaga. Bahkan seekor lalat yang masuk melalui jendela akan terbunuh seketika oleh barisan pertahanan, hanya menyisakan setitik abu. Namun, daerah yang paling dibentengi adalah perbendaharaan dengan semua artefak roh tingkat tinggi. Penanam tua dari klan menjaga perbendaharaan ini,
jadi tidak ada yang bisa mengambil satu langkah pun di dalam tanpa izin. Tentu saja, tempat paling aman ini juga yang paling aman. Disinilah Feng Feiyun menemukan Bi Ningsuai. Wajahnya hitam seperti sebelumnya dan tubuhnya tampak seperti sepotong arang. Pada saat ini, dia tidak melarikan diri untuk hidupnya, bertentangan dengan harapan Feiyun. Alih-alih tertindas, ia justru menikmati dirinya sendiri. Sayap setengah Phoenix bercabang ini bagus. Gemuk tetapi tidak terlalu berminyak, ia memiliki tekstur yang bagus juga. Saya yakin hanya setengah Phoenix sekitar 300 tahun yang akan memiliki rasa ini. Lebih muda dan mereka tidak akan sebagus ini. Anggur prem barat yang dipanaskan ini telah disimpan selama 700 tahun. Rumor mengatakan bahwa ada kurang dari 100 guci di seluruh dinasti. Ini anggur yang enak. Petik 2. Bi Ningsuai dan Wang Meng duduk di sana dengan sayap panjang meter di tangan mereka, menggigit mereka tanpa henti. Mereka juga memiliki mangkuk besar berisi anggur bersama dengan 4 pelayan berpakaian kuncir dan gaun ungu yang melayani mereka. Adegan ini sangat berbeda dari apa yang dibayangkan Feng Feiyun. Kakak Feng, kamu akhirnya di sini. Paman, kami sudah lama menunggumu. Setelah melihat dia, mereka berdua dengan cepat melepaskan makanan mereka dan menarik kursi untuknya dengan cara yang sangat penuh perhatian untuk membiarkannya duduk. Feng Feiyun penuh dengan pertanyaan, tetapi dia tidak punya waktu untuk bertanya sebelum 2 pelayan membawakannya cangkir perunggu dan menuangkan anggur prem yang sama untuknya. Udara anggur ini sama panasnya seperti api. Demones kecil juga naik ke atas bangku dan mengabaikan Feng Feiyun yang memelototinya. Menggunakan sepasang sumpit, dia memberi anak-anaknya tulang belulang. Kucing putih ini sangat suka memakan tulang, itu mulai mengunyah mereka segera. Dia menyadari bahwa gadis itu menipunya untuk datang ke sini. Dia terlihat sangat lucu dan murni seperti loli kecil, tetapi dia juga bisa menipu orang tanpa berkedip sama sekali. Selamat, Brother Feng, karena memasuki level Grand Historical Genius. Saya paling mengagumi Anda, tepuk tangan. Bi Ningsuai berdiri dan menarik lengan bajunya sebelum menyajikan cangkir dengan cara yang sangat akrab dan akrab. Feng Feiyun tetap diam dan tidak menanggapi gerakan itu. Mata Wang Meng melirik ke sekeliling saat dia juga menepuk pahanya dan bersulang, "Selamat, Paman. Anda menyapu jenius sesat atas dan nama Anda sekarang dikenal di mana-mana. Cawan ini didedikasikan untuk Anda." Petik 2. Feng Feiyun terkekeh dan berkata, "Jika kalian berdua tidak melakukannya, kami tidak akan minum anggur ini." Petik 2. Keduanya bertingkah sangat aneh sekarang. Semua ini hanya untuk mengundangnya ke bangsal Yingou. Apakah itu hanya untuk memberinya selamat? Bi Ningsuai adalah penipu murahan yang selalu mengambil keuntungan dari orang lain, tidak pernah sebaliknya. Ini adalah pria yang sedih memberi seseorang air, apalagi anggur. Jika terlihat aneh, pasti ada yang salah. Mereka yang menggigit berbicara dengan nada lembut, mereka yang menangkap orang terlihat ramah, dan mereka yang mencoba menipu orang lain akan bertindak lemah dengan sengaja. Feng Feiyun tidak berani minum anggur ini. Wang Meng dan Bi Ningsuai saling melirik sebelum duduk kembali. Ningsuai menawarkan, "Kamu harus makan sesuatu dulu. Piring di meja ini masing-masing bernilai lebih dari 100 koin emas." Petik 2. Feng Feiyun tersenyum lagi, "Jika Anda tidak ingin berbicara, saya akan mengambil cuti saya." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berdiri untuk pergi. Keduanya menjadi cemas segera dan dengan cepat bergegas menghentikannya, "Saudaraku, sebenarnya kami membawamu ke sini untuk memberikan hadiah yang bagus untukmu." Petik 2. Anda pikir hujan pai dari langit tanpa alasan. Feng Feiyun masih ingin pergi. Pai benar-benar jatuh kali ini, dan ini adalah kue emas. Wang Meng meraih leher Feng Feiyun dari belakang sementara Bi Ningsuai memegangnya. Mereka tidak akan membiarkan Feiyun pergi bagaimanapun caranya. Akhirnya, Feiyun kembali ke tempat duduknya dan bertanya, "Sudah bicara? Apa yang sedang terjadi?" "Hehe, kami akan melakukan bisnis besar, tetapi kami membutuhkan bantuan Anda untuk berhasil." Ningsuai mengungkapkan senyum misterius. Feng Feiyun bermain dengan cangkir sebentar sebelum akhirnya dia minum. Sementara itu, Ningsuai langsung berkomunikasi dengan pikirannya. Ini jelas masalah penting, dan mereka takut didengar. "Hehe, Brother Feng, bukankah ini tepat di lorongmu?" Puff. Feng Feiyun meludahkan seteguk anggur di seluruh wajah Ningsuai dan berseru, "Apakah kalian berdua benar-benar berani melakukan ini?"
Apakah kamu tidak takut dicincang sampai ribuan keping oleh bidat? Petik 2. Keke, pagoda dan sekolah sesat sudah bertarung. Bahkan jika kita tidak melakukannya, kita akan tetap dipotong-potong setelah ditangkap oleh mereka. Watak Wang Meng berapi-api seperti biasa ketika dia membanting tinjunya di atas meja. Ning Xuai menghapus anggur dari wajahnya dan menimpali, memang, ini adalah kesempatan besar. Anda bisa menjadi terkenal selain mengambil beberapa keindahan. Yang paling penting, ini akan menjadi pukulan besar bagi para bidat sombong itu, jadi mengapa tidak melakukannya? Petik 2. Feng Feiyun merenung sejenak dan bertanya, apakah ini sebabnya Anda datang kepada saya? Ning Xuai tersenyum, saya mendengar Anda telah melakukan beberapa bisnis bandit sebelumnya, seorang ahli dalam mengintimidasi wanita. Jika saya tidak datang kepada Anda untuk ini, ke siapa lagi saya akan pergi? Petik 2. Feiyun menatap Wang Meng, menyebabkan dia menundukkan kepalanya. Dia terus minum sambil sepenuhnya menghindari pandangan Feiyun. Feiyun memandang Ning Xuai dan berkata, 10 gadis tercantik di sekolah sesat semuanya luar biasa. Menangkap salah satu dari mereka sudah sulit, apalagi ke-10. Petik 2. Meskipun dia telah menyatakan niatnya untuk menjadikan gadis-gadis cantik ini selingkuhannya, itu semua pasti pembicaraan. Untuk benar-benar melewati itu cukup sulit karena mungkin memprovokasi generasi yang lebih tua dari sekolah sesat. Itu tidak lagi menjadi lelucon. Itu sebabnya kita harus melakukan perencanaan pekerjaan yang baik. Ning Xuai berbisik, tangkap satu dan Anda bisa mendapatkan 3 rumput roh milenium sebagai hadiah. Tangkap semua 10 dan itu sudah 30 akar, apa ini jika bukan pai emas jatuh dari langit? Petik 2. Feng Feiyun berada di pencapaian besar basis dewa, dan dia sangat membutuhkan rumput roh ini. Selama dia sudah cukup, dia bisa mencapai puncak level ini dalam waktu singkat dan mencoba menerobos ke mandat surga tingkat pertama. Ini memang tawaran yang tidak bisa dia tolak, tetapi jika dia bisa diampuni dengan mudah oleh seseorang, dia tidak akan menjadi Feng Feiyun. Sederhananya, kamu memperlakukan rumput roh ini seperti kubis. Belum lagi 3, hanya 1 rumput sudah sangat sulit ditemukan, jadi siapa yang bisa mendapatkan 30? Feng Feiyun memiliki seseorang dalam pikirannya, tetapi dia tetap bertanya. Yang lain tidak mampu membelinya, tetapi bangsal Yin Gou saya bisa. Manajer Dongfang dari bangsal membuka pintu dan berjalan dengan senyum ramah di wajahnya yang sedikit gemuk. Feng Feiyun tampaknya tahu bahwa manajer itu berdiri di luar, jadi dia tidak terkejut sedikit pun. Dia duduk di sana dengan tenang sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Apakah bangsal Yin Gou benar-benar berani melakukan bisnis apapun? Apakah kamu tidak takut menyinggung 10 aola sesat? Feng Feiyun bertanya sambil menghela nafas. Kelihatannya Yin Gou Wot adalah pembeli dari bisnis besar ini, mereka menginginkan 10 keindahan sekolah sesat. Tentu saja, harga sebenarnya antara Dongfang dan Ning Xuai masih belum diketahui. Ini memang transaksi besar. Bangsal Yin Gou adalah sebuah bisnis. Ditambah lagi, kita belum melakukan apa-apa, jadi mengapa kita harus takut? Dongfang Yiye sangat licik dan berasal dari klan Yin Gou utama. Ini adalah karakter yang luar biasa dengan visi strategis yang hebat. Feng Feiyun datang dan menganggukkan kepalanya, jadi Anda datang kepada saya untuk mendorong saya ke depan ombak untuk menjadi pemerkosa. Sasaran semua ahli bidat. Petik 2. Wang Meng dengan tegas menyatakan, bukan pemerkosa, pahlawan yang membela prinsip-prinsip tradisional dan moral dari para bidat. Begitu banyak murid perempuan pagoda kami telah dirusak oleh itu. Mereka masih hidup di neraka saat ini. Ini saatnya karakter seperti Anda muncul dan membalikkan ombak. Betapa menariknya ini. Paman, ini saatnya bagimu untuk membuat tanda. Petik 2. Ning Xuai menutupi wajahnya dan bertindak seolah-olah air mata jatuh. Dia melemparkan cangkirnya ke tanah dan dengan marah berseru dengan suara yang sedikit terisak, Kakak Feng, apakah kami benar-benar celaka dan tidak bermoral di matamu? Yiye menambahkan sambil tersenyum, Kakak Feng, kamu benar-benar salah paham tentang niat bangsawan muda. Yang benar adalah bahwa orang yang melakukan semua ini bukan Feng Feiyun, putra iblis, tetapi komandan 1000 orang, Feng Danyu. Petik 2. Feng Feiyun mengangkat alisnya dan merenungkannya lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, mengapa harus saya? Karena kau mengatakannya di luar Apricot Manor. Masuk akal jika hal seperti itu terjadi sekarang. Air mata di mata Ning Xuai menghilang segera. Wang Meng dengan sungguh-sungguh menyatakan,
hal utama adalah bahwa ini akan menjadi pukulan besar bagi para bidat, dan itu bahkan bisa menentukan hasil duel di Danau Suci. Paman, Anda tidak sendirian dalam pertarungan ini, kami adalah tangan kanan dan kiri Anda. Petik 2. Ya, kamu tidak sendirian. Saya telah datang dengan nama kode tertentu untuk misi ini. Operasi Falcon, bagaimana menurutmu? Bi Ningsuai melihat sekeliling dan merasa cukup puas dengan nama ini yang membuatnya terlalu lama untuk muncul. Hati Feng Feiyun sedikit menyusut. Dia telah melibatkan dirinya dengan para penjahat ini mungkin bukan upaya yang dapat diandalkan sama sekali. Bab 314, Bisian-sian dari Aula ketiga. Bi Ningsuai mengeluarkan gulungan kusut yang terbuat dari kulit sapi dengan sepotong batu giok melilitnya. Siapa yang tahu dari mana surat ini berasal? Dia membukanya dan langsung bersemangat, kami punya berita tentang Bisian-sian, salah satu dari 10 wanita cantik. Menurut utusannya, hanya dalam 2 hari, dia akan melewati jalan lama ini untuk datang ke Radiance. Petik 2. Bi Ningsuai menunjuk ke gulungan itu. Gulungan ini cukup misterius dan memiliki ukiran geografi di sekitar Radiance dengan sangat detail. Feng Feiyun curiga dan bertanya, siapa yang mengungkapkan keberadaannya? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, hanya tahu bahwa itu pasti kredibel. Bi Ningsuai tidak bisa duduk diam, seolah-olah dia baru saja menggunakan obat yang salah, kita harus pergi sekarang dan mencegatnya di sepanjang jalan ini. Kami hanya perlu menangkapnya dan itu akan menjadi 8, batuk-batuk, rumput 3 milenium. Petik 2. Feiyun, Wang Meng, dan Ningsuai pergi dalam barisan. Demones kecil berkedip 2 kali sebelum melompat turun dari kursinya dan mengikuti ketiganya seperti ekor kecil. Asteris. 3.000 mil dari Radiance adalah daerah berbahaya dengan vegetasi layu. Gunung-gunung yang tertutup salju menutupi langit seperti pedang besar yang menjulang ke angkasa. Cahaya merah datang dari tengah 2 gunung. Tidak ada salju di dalam jari-jarinya yang bersinar sementara tebing di dekatnya berwarna merah. Daun di sini sebenarnya rimbun dengan banyak pohon tua dengan burung di dahannya. Adegan ini memberi perasaan seperti surga. Aliran mengalir turun dari punggung bukit dengan aliran derasnya. Batu-batu biru di dalam air tampak seperti batu giok sementara di tepi sungai tumbuh anggrek liar. Lampu merah tua yang menguntungkan ini datang dari dasar sungai, menyebabkan seluruh aliran penuh dengan energi roh dan kabut merah yang meningkat. Wosh! Sinar biru melintasi langit tetapi dengan cepat berbalik dan mendarat di tepi danau. Ini adalah seorang wanita mungil yang dihiasi gaun biru dengan fitur tajam, mata seperti batu giok, dan gigi putih. Pita kain biru menutupi bahunya seolah-olah dia peri dari surga. Aneh sekali. Aliran ini terletak di jalan kuno, namun dasar sungai dapat menghasilkan rumput laut Crimson Rock Millennium. Apakah itu hanya keberuntungan? Bisian-sian mengeluarkan jarum darah yang berkedip dengan cahaya biru untuk memeriksa keempat arah dengan hati-hati. Dari pengalamannya selama bertahun-tahun dan rasa spiritual yang luar biasa, dia merasa bahwa seseorang telah menggali perangkap untuknya. Niat surgawinya berlalu, tetapi tidak ada jejak siapapun dalam beberapa ratus mil. Apakah aku terlalu paranoid? Dia meletakkan jarum darahnya dan meraih ke sungai dan air segera dipisahkan. Dia meraih rumput roh merah dan menariknya. Itu tampak seperti permata rumput laut. Energi tebal mengalir ke wajahnya di samping aroma yang aneh. Satu aroma akan memberi perasaan nyaman bagi jiwa. Itu benar-benar rumput laut merah tua, mungkin berumur 1200 tahun. Sian-sian terkejut, jenis rumput roh ini sangat langka. Bahkan pembudidaya mandat surga akan mematahkan kepala satu sama lain untuk itu. Betapa beruntungnya bisa menemukannya di bagian bawah aliran kecil ini. Namun, ketika dia akan menariknya keluar, tubuhnya bergetar dan menjadi lemah. Energi merah menyegel dantiannya. Kabut ketidakmampuan Kilin, dia menatap rumput laut di tangannya sebelum pingsan dan jatuh ke pantai. Diri lemahnya tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah beberapa lama, 2 sosok terbang dan mendarat di dekat sungai. Haha, gadis ini ditipu. Salah satu dari mereka adalah seorang pria kekar setinggi sekitar 2 meter dengan penindik langit bertumpu di bahunya. Dia tampak cukup mendominasi sambil menatap keindahan yang menakjubkan di tepi sungai dengan matanya yang melotot. Angin mendorong roknya, memperlihatkan kakinya yang ramping dan seputih salju. Itu bertiup lebih tinggi untuk mengungkapkan pergelangan kakinya, betis cantik, dan paha halus dan halus.
Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat celana sutra putihnya di bawah gaun biru. Aroma yang mempesona datang dari tubuhnya, aroma seorang perawan yang bisa memikat semua pria. Huff! Baik Wang Meng dan Bining Sui tanpa emosi menatapnya dengan mata sayu sambil bernapas dalam-dalam. Ya dewa, ini memang keindahan nomor satu dari aula ketiga. Dia terlalu cantik dan memiliki aroma ambrosial. Hidung mereka mulai berdarah. Tiba-tiba, mereka berdua merasa pusing dan pandangan mereka kabur. Sial, ini jebakan, Bining Sui berpikir dalam hati sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Adapun Wang Meng, dia sudah tidak sadar untuk sementara waktu sekarang. Bisian-sian memperbaiki roknya dan bangun dengan mencibir di wajahnya yang cantik, jika aku begitu mudah ditipu, aku tidak akan hidup sekarang. Saya tidak percaya saya benar-benar mendapatkan rumput laut Crimson Rock gratis, terima kasih. Petik 2. Dia berdiri dengan 2 jarum di antara jari-jarinya. Mata imutnya kemudian berubah dingin, namun, Anda harus membayar harga yang mahal untuk mengintip kaki saya. Aku akan mengeluarkan matamu lalu menusukmu sampai mati. Petik 2. 2 kilau menyala di jari-jarinya saat jarum melesat keluar. Bunyi berderang. Kleng. Seorang saber perang berputar ke depan dari kejauhan dan meniup kedua jarum itu, menciptakan 2 percikan api yang menebas 2 pohon tua segera. Siapa? Sebuah kilau biru bersinar di tangannya dan jiwa ular bergegas keluar untuk mengusir bilahnya. Swiss. Pedang itu berputar kembali ke tangan Feng Feiyun. Dia mengenakan komandan 1000 orang yang benar-benar hitam. Dia berdiri di seberang sungai, orang idiot mesum. Petik 2. Mereka menggunakan Mistin Capacitating untuk menjebak Bisian-sian tetapi tertipu olehnya. Jika bukan karena Feng Feiyun membuntuti mereka karena khawatir, mereka akan berubah menjadi bantal jarum. Dia terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun dan memiliki sosok tinggi dan ramping. Kulitnya seindah batu giok dengan rambut hitam panjangnya yang dibungkus di belakang punggungnya seperti air terjun. Penjajaran rambut hitam di sebelah lehernya yang putih dan indah itu cukup indah. Dia memang layak menjadi yang tercantik di aula ketiga. Dia jelas berada pada level transenden yang sama dengan Bai Ruxue. Seorang komandan 1000 orang dari tentara. Dia mengerutkan kening sambil melihat tentara yang berseberangan dengannya. Dia memberinya perasaan gelisah ketika energi dinginnya menusuk tubuhnya. Feng Feiyun menyilangkan lengannya di depan dadanya dan mencibir, itu benar, ayahmu adalah komandan 1000 orang, jadi cerdaslah dan lepaskan rokmu tanpa kesulitan. Kalau tidak, hehe, saya akan menunjukkan kemampuan saya. Petik 2. Xian-Xian belum pernah mendengar lelucon lucu seperti itu sebelumnya. Seorang komandan 1000 orang benar-benar mengancamnya. Dia tidak menjadi marah dan malah tersenyum ketika berbicara dengan suara lembut dan manis. Tuan tentara, apakah Anda tahu siapa saya? Siapa kamu? Feng Feiyun benar-benar menikmati suaranya. Itu sangat lembut, menyebabkan tubuhnya mencair. Ini akan menjadi bencana jika dia berbisik di tempat tidur karena tidak banyak pria yang akan susah walaupun mereka menginginkannya. 1. Ini adalah lelucon yang menggabungkan idiom dari kalimat sebelumnya dengan disfungsi ereksi. Kurung siku tutup. Tuan, apakah Anda pernah mendengar tentang kuil Shenluo? Dia merasa ingin menakuti komandan 1000 pria ini sedikit. Apa kamu iblis wanita dari kuil Shenluo? Komandan 1000 pria itu benar-benar ketakutan dan mulai tergagap. Kedua kakinya gemetar saat dia melangkah terus terhuyung mundur. Inilah hasil yang ingin dilihat Xian-Xian. Dia menutupi mulutnya dan memberikan senyuman yang menawan, ya, aku iblis perempuan yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Petik 2. 3 jarum darah muncul di antara jari-jarinya. Ketiganya satu kaki panjang dan berkilau biru. Ya dewa, tolong. Feng Feiyun berbalik dan berlari menuju hutan, jatuh 3 kali dalam proses. Sepertinya dia benar-benar ketakutan. Kamu masih ingin lari? Mata cantik Xian-Xian sedingin es. Dia terbang melintasi sungai seperti awan biru dan mengejar Feng Feiyun. Hutan ini sangat sunyi tanpa cahaya. Setelah berbulan-bulan yang panjang, dedaunan telah menumpuk lebih dari 1 meter dan membawa bau lembab. Xian-Xian memasuki hutan. Hatinya melonjak setelah tidak melihat komandan 1000 orang dimanapun dan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melompat mundur tetapi tiba-tiba, dedaunan di sekitarnya menelannya. Boom! Dia mengayunkan kedua tangannya dan 168 kilau biru halus keluar dari jari-jarinya. Ini semua adalah jarum darah.
Bahkan 10 pencapaian besar para ahli basis dewa akan terbunuh seketika. Hawa dingin datang dari bawahnya. Tiba-tiba, kakinya yang panjang tidak bisa bergerak sama sekali. Seseorang bergegas keluar dari dedaunan dan menyeretnya ke bawah dengan kaki. Kamu berani bersekongkol melawan aku. Kau pengadilan kematian. Ekspresinya tenggelam ketika dia melepaskan jiwa binatang dari telapak tangannya untuk membunuh komandan memegang kakinya. Namun, jiwa buasnya mudah dihancurkan oleh lawan dan berubah menjadi fragmen energi. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Sebuah kekuatan yang kuat terus menariknya ke tanah. Dia mencoba melawan, tetapi orang ini meraih pergelangan tangannya dan memelintirnya ke belakang. Aku bilang jangan berjuang. Sebuah tangan sedingin es menyentuh kepalanya dan kekuatan mengerikan menyebabkan dia pingsan di tempat. Bab 315, Lu Liwei dan Susue. Keindahan nomor 1 dari aula ketiga, Bisiansian, telah menghilang di sepanjang jalan menuju Radiance. Petik 2. Meskipun eselon atas dari aula ketiga mencoba untuk menampung berita ini, itu masih bocor pada akhirnya. Sebuah kehebohan pecah di antara para pembudidaya di Radiance. Bisiansian bukan wanita biasa. Rumor mengatakan bahwa bahkan tuan ketiga telah menderita di tangannya sebelumnya, jadi tentu saja akan ada keributan besar ketika seorang wanita yang cerdas dan kuat seperti dia menghilang. Para bidat dari 10 aula memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang ini dan merasakan krisis yang membayangi mereka. Tidak mungkin Feng dan Yu menangkapnya, kan? Banyak orang berpikir tentang komandan 1000 orang yang baru-baru ini terkenal. Ini adalah seorang pria yang sama sekali tidak takut dan bahkan menyatakan niatnya untuk menangkap 10 gadis tercantik dari sekolah sesat. Hanya beberapa hari telah berlalu, namun Bisiansian telah menghilang, ini terlalu kebetulan. Tentu saja, beberapa curiga bahwa itu adalah Feng Feiyun juga. Lagi pula, dia telah melakukan hal serupa di masa lalu dengan mengikat Bai Ruxue ke pohon. Mungkin anak iblis ini keluar, berburu, lagi. Sayangnya, tidak ada yang menghubungkan Feiyun dan Danyu bersama. Bagaimanapun, teknik mereka terlalu berbeda. Satu adalah kerajinan dan pemuda gagah sementara yang lain adalah seorang komandan 1000 pria kekar. Mereka tidak mungkin menjadi orang yang sama. Dewa ketiga sangat marah dan para pembudidaya dari generasi sebelumnya khawatir. Mereka mulai segera mencari keberadaan Bisiansian. Bai Ruxue dari aula keempat oleh Feng Feiyun, sehingga mereka menjadi bahan tertawaan bagi semua aliran sesat. Aula ketiga tentu saja tidak ingin mengikuti jejak mereka. Seorang wakil ketua aula ketiga memerintahkan, jika kemalangan yang sama menimpa Bisiansian, jangan membawanya kembali setelah menemukannya. Murid-murid lainnya secara alami memahami implikasi di balik ini. Sementara aula ketiga berantakan, di dalam sebuah restoran di Radiance, sepiring panas banteng kukus dengan sendok elegan dibawa ke dalam kamar 7 oleh seorang pelayan berpakaian putih. Restoran ini bahkan lebih mewah daripada istana kekaisaran dengan banyak pelanggan. Piring dan minuman di sini harganya sangat mahal sehingga hanya petani yang mampu membelinya. Itu juga sangat luas dengan tirai yang memisahkan bagian-bagian yang berbeda. Musisi wanita bermain zithers sementara pelayan menyajikan makanan. Benar-benar tidak mudah untuk menemukan lokasi yang menyenangkan di Radiance. Banyak murid sesat berada di kamar 7, dan mereka semua memiliki latar belakang yang luar biasa. Jelas bahwa mereka semua adalah jenius yang sedang bangkit dari generasi ini. Para lelaki tampan sementara para wanita sangat cantik. Salah satu dari wanita-wanita ini secantik peri yang tersesat di dunia fana. Dia memiliki aura aneh yang tidak bisa dihindari orang lain selain cinta. Hari ini sangat aneh. Saya pergi untuk melihat aliran kecil di mana itu terjadi dan secara pribadi menyelidiki pemandangan itu. Tidak ada tanda-tanda pertempuran besar. Liu Chengfeng telah pulih sepenuhnya dengan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan dengan Ji Feng telah meningkatkan kultivasinya, dia sekarang hanya selangkah lagi dari kesengsaraan bumi. Dia dengan hati-hati mengambil kotak besi dan membukanya untuk mengungkapkan jarum darah. Para ahli sesat melihat dan megap-megap, ini adalah jarum Bisiansian. Petik 2. Dia sudah berada di puncak pencapaian besar dengan 320 meridian terbuka, bagaimana dia bisa ditangkap tanpa melakukan perlawanan? Aliran itu hanya 3000 mil jauhnya dari Radiance. Jika pertengkaran besar terjadi, para ahli kami di kota akan segera menyadarinya. Ini menunjukkan bahwa seseorang menundukkannya dalam 3 gerakan. Bibir persik Lu Liwei terbuka dengan elegan. Dia adalah yang tercantik di aula ke-10,
penuh kebijaksanaan dan kecerdasan dengan pikiran untuk merencanakan. Ini adalah master kebijaksanaan peringkat 7. Dia meraih dengan jari gioknya dan menyentuh jarum darah. Riak sedikit bergerak di ujung ketika cermin roh muncul di depan semua orang. Ini adalah cermin kejujuran, kemampuan master kebijaksanaan. Itu bisa menunjukkan apa yang terjadi di masa lalu. Cahaya spiritual muncul, memainkan kembali adegan itu. Aliran kecil muncul. Boom! Cermin itu pecah. Sebuah kekuatan duniawi menghancurkan jari Li Wei. Darah menyebar sepanjang lengannya seolah-olah kekuatan ini ingin menghancurkan seluruh tubuhnya. Keajaiban-keajaiban itu bekerja bersama untuk mendukungnya dan akhirnya menghentikan kekuatan ruang dan waktu ini. Li Wei masih ketakutan dan memiliki tatapan serius, seseorang telah memutuskan semua kemampuan melihat, tidak ada yang bisa menebak siapa yang membawa Bi Xianxian pergi. Petik 2. Hanya siapa yang cukup menakjubkan untuk memotong mata surga. Salah satu murid tercengang. Li Wei menjelaskan, mereka tidak hanya memutus mata surga, mereka juga mengaktifkan haus darah surgawi. Jika Anda semua tidak membantu sebelumnya, saya akan mati sekarang. Petik 2. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Hanya siapa karakter yang menakutkan ini? Ini adalah seseorang yang mampu memutus mata langit juga dan menghasut hukumannya. Itu pasti karakter mitos. Susue bertanya tanpa emosi, bisakah Anda menebak siapa yang melakukannya? Mengenakan pakaian hitam murni dengan topi hujan, dia adalah yang tercantum di Fifth Hall. Dia duduk di sudut terjauh sambil memegang pedang besi biasa. Tidak ada seorang pun di sini yang berani mendekatinya. Pertama kali seseorang mendengar namanya, mereka akan memanggilnya Susue. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa namanya sebenarnya adalah Susue. 1. Karakter untuk Sue terdengar sama. Yang pertama berarti salju sedangkan yang kedua berarti darah. Kurung siku tutup. Dia tidak pernah menjelaskannya kepada orang lain karena dia menganggapnya terlalu banyak usaha. Ini adalah gadis yang sangat aneh yang tidak pernah punya teman. Dia bahkan tidak mengizinkan siapapun berada dalam jarak 3 langkah darinya. Satu-satunya orang yang sedekat itu tanpa mati adalah Tuan Kelima. Namun, dia membayar harga dari tangan yang terputus. Hanya sedikit yang melihat penampilannya yang sebenarnya, tetapi semua orang memanggilnya yang paling cantik di aula. Mungkin dia tidak cantik dan bahkan mungkin jelek. Namun, sifat misteriusnya membuat imajinasi orang menjadi liar. Siapa yang tahu apakah dia cantik atau tidak? Semua murid di sini, termasuk Liu Chengfeng, agak waspada terhadapnya. Mereka menatapnya dengan tatapan aneh dan sengaja menjauh. Mengapa? Susue adalah salah satu dari 3 jenius paling menakutkan dalam generasi bidat saat ini. Dia berada di level yang sama dengan Nalan Suezang dan bahkan mungkin lebih menakutkan. Sementara Suezang memiliki 9 pedang, dia hanya punya 1. Namun, dia telah membunuh lebih banyak orang daripada Suezang. Kilau lebih cantik dari kilatan cahaya bintang di mata Li Wei, di seluruh dinasti Jin. Kurang dari 3 karakter yang mampu memotong mata langit selain menyalurkan darahnya yang haus darah, dan hanya 1 dari mereka yang mampu melakukannya adalah di Radiance. Petik 2. Setelah mendengar ini, semua orang di sini bisa menebak siapa itu. Liu Chengfeng bergumam, menghitung cendekia surga. Petik 2. Cendekiawan dan Yan Ziyu telah tiba di Trinity. Pertarungan antara pagoda dan sekolah sesat secara resmi akan segera dimulai. Menangkap Bi Xianxian adalah bentuk serangan balik mereka. Petik 2. Murid lain menyuarakan keprihatinannya, Nona Lu dan Nona Su, harap berhati-hati untuk tidak terlibat dalam insiden seperti Bai Ruxue dan Bi Xianxian. Target mereka berikutnya mungkin kalian berdua. Petik 2. Boom. Pada saat ini, seorang pria kasar bisa terdengar berteriak di luar, pindahkan, pindahkan. Aku di sini untuk minum, bawakan aku anggur terbaikmu sekarang, 10 toples. Petik 2. Seorang pelayan berusia sekitar 18 tahun menjawab, Tuan, anggur kami tidak murah. Petik 2. Restoran yang indah ini adalah properti dari lingkungan Yingou. Para pelayan yang bekerja di sini semua memiliki wawasan yang tajam dan bisa mengatakan bahwa pria yang ada di depan ini hanya seorang komandan 1000 orang, yang dinilai dari bajunya. Belum lagi 10 toples, ia tidak mampu membayar 1 mangkuk pun. Nada bicaranya penuh hormat, tetapi pikirannya jauh dari itu. Boom! Komandan 1000 orang membanting meja setinggi 2 kaki dan meninggalkan sidik jari besar, apa maksudmu? Anda pikir saya tidak mampu membelinya?
Apakah Anda tahu siapa saya? Petik 2. Komandan ini memiliki temperamen dan suara yang menggelegar. Pembantu itu menjadi pucat karena ketakutan dan hampir jatuh ke tanah, lumpuh. Keributan itu menarik perhatian manajer. Dia berteriak pada pelayan dan dengan cepat menenangkan komandan ini. Segalanya mereda ketika 10 botol anggur terbaik diangkat. Anggur di sini memang luar biasa, aromanya meresap ke seluruh restoran. Manajer ini sangat gugup saat dia menemani komandan. Dia terus berbicara sepanjang waktu, Tuan, ini adalah mangkuk 7 penggulingan abadi. Ini sangat kuat, orang-orang biasa akan mabuk setelah menerima hanya 1 tetes. Seorang kultivator yang dapat menangani 3 mangkuk sudah luar biasa. Bahkan pembudidaya mandat surga akan jatuh ke tanah setelah mangkuk ke-7. Petik 2. Komandan minum satu demi satu. Dalam sekejap mata, dia menuangkan 5 mangkuk ke perutnya tanpa menunjukkan tanda-tanda mabuk. Tuan, bisakah Anda sedikit memperlambat dan menikmatinya? Setiap tetes bernilai 50 koin emas. Manajer itu merasakan sakit ketika dia melihat komandan ini menelan anggur. Yang lain akan menggunakan cangkir kecil dan minum anggur jenis ini secara perlahan, tetapi komandan ini menghabiskan 10 mangkuk dalam sekejap mata. Apakah dia reinkarnasi dari dewa anggur? Dia benar-benar minum 10 mangkuk tanpa mabuk. Semua orang memandang komandan 1000 orang ini dengan takjub. Mereka ingin tahu berapa banyak mangkuk yang bisa dia selesaikan. Para jenius dari sekolah sesat juga memperhatikan komandan di lobi utama. Saat mereka melihatnya, mereka berseru pada saat yang sama, ini Feng Danyu. Bab 316, Wanita Cerdas. Sebuah toples bisa menampung 10 mangkuk anggur. Saat ini, ada 6 toples kosong. Anggur di dalamnya telah dituangkan ke perut komandan ini. 7 mangkuk jatuh yang abadi kelihatannya benar-benar tidak efektif melawannya. Belum lagi 7 mangkuk, bahkan 7 botol tidak bisa melakukan apapun padanya. Semua orang menatapnya dengan tercengang. Seorang pria botak tidak bisa mempercayainya dan juga menyerukan sebotol anggur yang sama. Namun, setelah hanya 3 mangkuk, dia menjatuhkan kepala pertama ke atas meja dan mulai mendengkur. Itu menghantam tempat. Komandan dengan gila minum toples terakhir dan melemparkan mangkuk perunggu ke tanah. Ini menakutkan omong kosong dari manajer saat dia mundur jauh. Dia takut jika pemabuk ini menamparnya, tidak akan ada yang tersisa dari kepalanya. Dia langsung memegang toples terakhir di atas kepalanya dan menelan semuanya. Dia terhuyung-huyung sedikit setelah selesai dan menjatuhkan botol di atas meja sebelum bergoyang di luar. Manajer melihat ini dan merasa sangat cemas. Dia buru-buru berlari ke depan dan berkata, Tuan, 10 toples datang ke 36.000 koin emas sekaligus. Petik 2. Apa? 30? 36.000? Apa? Komandan itu sangat mabuk dan tidak bisa berbicara dengan jelas. 36.000 koin emas. Manajer punya firasat buruk tentang ini. Tidak ada uang. Orang dengan toleransi luar biasa ini mengisi dan mengejutkan kiri dan kanan dengan ucapan cadel. Tidak ada uang. Senyum di wajah manajer itu menghilang. Jarinya menembakkan sinar langsung ke langit. Dalam sekejap, lebih dari 10 pria lapis baja perak keluar seperti tentara dari surga. Senjata pilihan mereka adalah tombak, yang beratnya lebih dari 1000 pound. Mereka muncul dan mengepung komandan ini. Tempat ini milik bangsal Yingou dan para pejuang yang berjuang keras ini dilatih untuk bertarung sampai mati. Manajer itu melemparkan lengan bajunya dan tanpa ampun memerintahkan, Anda pikir Anda bisa makan dan berlari di properti Yingou. Apakah Anda lelah hidup? Patahkan kakinya untukku. Petik 2. Meskipun kehilangan kekuatannya karena terlalu mabuk, pikiran komandan masih cukup jelas. Dia mengambil sikap defensif, tetapi tangannya gemetar dan dia tidak dapat mengumpulkan energi dalam dantiannya. Bidat-bidat muda ini melihat adegan ini dan tertawa sebagai tanggapan. Feng Danyu ini adalah sesuatu yang cukup, mencoba untuk makan dan berlari di restoran Yingou. Sepertinya dia akan mendapatkan pukulan yang bagus kali ini. Mata Luliwei yang berbintang memiliki kilasan kebijaksanaan yang aneh. Sementara teman-teman sebayanya menonton dengan takjub, dia mengeluarkan catatan emas dan tersenyum, dia adalah teman saya sehingga minumannya ada pada saya. Petik 2. Cahaya keemasan keluar dari jarinya. Dalam sekejap mata, itu jatuh ke tangan manajer lama. Ini adalah uang kertas senilai 50.000 koin emas. Pria tua itu tersenyum dengan mata menyipit setelah menerima catatan itu. Tentu saja,
Tidak ada yang lebih baik daripada meminta seseorang membayar, jadi dia dengan cepat memerintahkan para pejuang untuk mundur. Setelah hentakan singkat ini, komandan itu sedikit sadar dan menengadah ke lantai atas sambil menghujat kata-katanya, "Teman, kamu cukup dermawan." Petik 2. Tentu saja, ada anggur yang bahkan lebih baik daripada 7 mangkuk pengguling abadi di sini. Apakah Anda ingin mencicipi, Komandan Feng? Suaranya cukup manis sehingga siapapun pasti ingin melihat penampilannya. Seorang wanita dengan suara yang begitu indah tidak mungkin terlihat buruk sama sekali. Setiap orang ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan kerabat dalam kesusahan. Tentu saja, diselamatkan oleh kecantikan bahkan lebih baik. Bagaimana mungkin dia tidak naik dan melihat keindahan yang murah hati ini setelah mengalami peristiwa yang menyenangkan ini? Jenius sesat lainnya tidak mengerti mengapa Lu Liwei memilih tindakan ini. Feng Danyu telah memaksa para bidat untuk meninggalkan Apricot Manor dengan cara yang menyedihkan, tetapi sekarang ketika dia membodohi dirinya sendiri, mengapa repot-repot menyelamatkannya? Liu Chengfeng, di sisi lain, memahami niatnya dan menyesali dalam benaknya, wanita yang sangat pintar. Feng Danyu adalah brute sederhana, jenius sejarah utama termudah untuk dimenangkan. Li Wei mungkin mencoba menggunakan metode pintar untuk merekrutnya. Petik 2. Boom! Pintu-pintu didorong terbuka ketika Feng Danyu dengan santai berjalan masuk. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ini adalah murid dari aliran sesat. Matanya menyipit ketika dia cepat-cepat mundur 2 langkah, berniat meninggalkan tempat ini. Komandan Feng, tidak perlu khawatir. Kami hanya akan minum hari ini, tolong lupakan keluhan lainnya. Li Wei yang cantik secara pribadi menuangkan dan memberinya secangkir dengan kedua tangannya yang panjang dan ramping. Dia memang cantik anggun tanpa jejak kedinginan seperti bidat lainnya. Sebaliknya, dia nampak seperti wanita terpelajar yang memiliki kedekatan yang tidak bisa ditolak orang lain. Feng Danyu menatap lurus ke arah senyum menawannya tanpa berkedip. Semua bidat lainnya mengutuknya dalam pikiran mereka. Feng Danyu ini terlalu bejat, tidak heran dia menyatakan untuk menjadikan semua wanita cantik terbaik dari kuil Shen Luo sebagai gundiknya. Batuk, batuk, apakah kamu yang membayar minuman saya sebelumnya? Bagaimana saya harus membalas Anda? Dari awal hingga akhir, Danyu menatap wajah Li Wei ketika ia berjalan maju seperti iblis yang mesum. Dia menerima cangkirnya dan bahkan dengan erat meraih tangannya tanpa melepaskannya. Li Wei tidak berharap pria ini terpikat dengan begitu mudah. Selama ada anggur dan gadis-gadis cantik, jenius sejarah agung ini akan menjadi miliknya. Seorang jenius historis besar akan menjadi raksasa historis besar dalam 100 tahun. Ini adalah level tertinggi Giant. Tentu saja, para pemuda berbakat ini secara alami akan memiliki momentum yang tak terkalahkan dan potensi pertempuran tanpa batas setelah mencapai ranah kultivasi ini. Batuk. Zhu Xiaolian tidak bisa menonton ini lagi dan batuk kering sambil menatap Feng Feiyun dengan tatapan yang tidak ramah. Dia adalah seorang jenius yang menentang surga dari aula ke-10 dan telah merayu Li Wei selama beberapa tahun. Dia mendengarkan semua perintahnya, jadi dia secara alami tidak tahan untuk menonton makhluk kejam ini mengambil keuntungan dari Dewi impiannya. Danyu menghabiskan piala dan melemparkannya ke arah Zhu Xiaolian. Wah, siapa yang kamu pikir kamu memelototi? Meskipun itu adalah lemparan sederhana, kekuatannya sangat besar. Gelas itu terbang keluar seperti komet kecil ketika nyala api menyulutnya. Itu meleleh menjadi bola besi di bawah suhu tinggi. Sebuah arai melingkar selebar 1 meter ditembakkan dari telapak tangan Xiaolian dengan rune mengalir seperti perisai surgawi. Boom! Arai langsung hancur ketika bola besi menghantam telapak tangannya, mengeluarkan suara yang memecah tulang. Tampaknya lengannya lumpuh. Feng Danyu, aku ingin bertarung denganmu. Meskipun lengannya patah, Xiaolian masih kejam seperti sebelumnya dan memanggil layar berdarah. Li Wei memarahi, Xiaolian, mundur. Li Wei, dia tentu saja tidak mau. Komandan Feng adalah temanku. Aku menyuruhmu mundur, apakah kamu tidak mendengarku? Mata cantiknya berubah dingin. Aku tidak bisa mundur kali ini, dia tidak bisa menyelesaikan sebelum muntah darah, kemarahan terlihat di matanya. Dia menunjuk Li Wei sambil jatuh. Ada jarum darah sepanjang 1 kaki di tenggorokannya. Darah menetes dari luka dan terciprat ke udara. Jarum ini awalnya dijepit ke meja, tapi Li Wei melambaikan lengan bajunya, mengirimkan gelombang roh di atasnya sehingga bergerak dan menembus tenggorokan Xiaolian. Dia dengan acuh tak acuh berkata, mereka yang tidak taat tidak perlu hidup.
Petik 2. Ini memang seorang wanita dari sekolah sesat. Seseorang akan tertipu jika mereka hanya menilai seorang wanita dari penampilan mereka. Wanita-wanita bidat ini bahkan lebih tegas dan kejam daripada pria, bahkan terhadap mereka yang menyukainya. Para jenius lainnya merasa tidak nyaman saat anehnya menatap Li Wei. Hanya Susue di sudut itu yang tidak terganggu. Sejak Dan Yu masuk, dia meliriknya sedikit sebelum kembali untuk membelai pedangnya dengan lembut dengan jari-jarinya yang terpahat. Haha, maafkan kami untuk ketidaknyamanan ini. Senyum Li Wei masih menggoda seperti sebelumnya saat dia bertindak secara feminin. Siapa yang bisa menghubungkannya dengan seorang pembunuh kejam ketika dia terlihat seperti ini? Dan Yu dengan riang tersenyum, Nona, bolehkah aku bertanya dari aula tempat asalmu? Dia tersenyum, saya Lu Li Wei dari aula ke-10, tetapi Anda bisa memanggil saya Li Wei. Petik 2. Nona Li Wei. Dan Yu menjawab dengan malu-malu. Komandan Feng, apa pendapatmu tentang aula ke-10 kita? Li Wei memulai bujukannya yang berputar-putar. Dan Yu masih menatapnya. Jika bukan karena jenius sesat lainnya yang hadir, dia mungkin sudah melompat ke penggoda-menggoda ini. Hehe, aku pikir itu adalah tempat yang buruk dan jahat, tetapi sekarang, aku merasa bahwa aula ke-10 harus menjadi surga di bumi. Petik 2. Haha, Komandan, apakah Anda ingin menjadi tamu kami di surga di bumi ini? Li Wei mengambil inisiatif. Terlalu mudah baginya untuk menangani makhluk kasar sederhana seperti Dan Yu. Hehe, tempat manapun bersamamu adalah surga. Dia tampak agak konyol dengan tawanya. Saya memesan kamar di restoran ini dan akan tinggal di sana sendirian, tapi sekarang, Li Wei merenungkannya. Untuk meluruskan hewan ini, cara terbaik adalah membawanya ke tempat tidur. Selama dia berbaring, dia akan mendengarkan semua perintahnya segera setelah itu. Dan Yu menjawab, ini bukan hanya sebuah ruangan, itu adalah surga bersama Anda di dalamnya. Petik 2. Li Wei tertawa sebelum menarik lengan bajunya ke arah kamar di lantai atas. Para jenius lainnya saling melirik dan menghela nafas, Feng dan Yu telah jatuh ke tangan musuh. Lihat saja, Lu Li Wei akan mengubahnya menjadi budak di bawah gaunnya. Ditambah lagi, si Brute bahkan tidak bisa menyentuhnya. Satu budak di bawah bajunya adalah ungkapan sejarah, kebanyakan digunakan untuk menggambarkan penggoda atau wanita yang kuat. Itu berasal dari Yang Gaifei atau Imperial Consort Yang dan Emperor Xuanzong. Dia adalah salah satu dari 4 keindahan sejarah besar Tiongkok. Ada cerita panjang untuk ini, tetapi versi singkatnya adalah bahwa kaisar yang kepincang memerintahkan semua pejabatnya untuk berlutut di depannya, oleh karena itu frasa di bawah pakaiannya, yang cukup umum digunakan. Ini sering digunakan sebagai lelucon atau metafora ual. Catatan samping yang keren adalah Yang Gaifei dianggap agak gemuk atau gemuk, dan ini memengaruhi seluruh generasi standar kecantikan.